Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kali ini saya akan menyertakan video tentang berbagai masalah yang terjadi ketika mobil itu ada kendala seperti bunyi kluduk-kluduk, entah bunyi grek-grek, atau mungkin tidak nyaman waktu dikendarai, terutama di bagian setir atau understyle ya. Mungkin ada beberapa penyebab, entah itu link stabilizer, entah itu busing stabilizer, entah itu ball joint, entah itu rack end, entah itu tirot, entah itu busing lower arm ataupun sebagainya. Tapi kali ini saya akan lebih fokus ke shock breaker. Dimana shock breaker yang baik itu dia dapat meredam ketika ada gundukan atau menerima benturan, baik itu sewaktu dia expand atau dalam keadaan tertekan. Nah, untuk mobil yang akan kita bahas nanti yang shock breakernya mati adalah mobil saya sendiri, yaitu mobil Brio. Nah, dalam kasusnya ini nanti shock breakernya itu bengkok. Bengkoknya itu karena apa? Kebanyakan itu dikarenakan sewaktu ada lubang di jalan atau mungkin polisi tidur yang cukup tinggi, pengemudi itu asal terabas, blas, penting tekan. Nah, seperti itu. Untuk lebih lengkapnya nanti kita lanjut ke video. Nah, keluhan Brio pada depan kanan itu ketika jalan gelombang atau polisi tidur muni duduk atau bunyi duduk. Ini saya mau ganti skok ya, merek Monroe depan belakang. Kalau nggak salah semuanya itu yang original 2,4 depan belakang. Yang depan itu 1,6 hampir 1,6. 1,5 piro itu, yang belakang itu 890. Kita buka. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. Nah, jadi sebelum buka roda tadi kita harus ngendori kisah, mengendorkan di support atasnya dulu pakai kunci 17 dan kunci L bintang, bukan bintang biasa. Nah, bunyi kluduk-kluduk itu ada beberapa macam penyebab, salah satunya adalah shock breaker sendiri. Ciri-cirinya ketika dientul atau ditekan dia langsung balik atau tidak ada peredaman. Nah, itu berarti shock breaker. Soalnya ini tak cek antara kiri dan kanan, yang kiri itu langsung balik ketika dientul pakai tangan atau dientul pakai seralah atau digoyang-goyang, yang kiri itu pasti langsung balik, nggak ada peredaman. Nah, terus kalau bunyi kutuk-kutuk seperti itu sih kebanyakan itu ini, tapi ini masih kenceng. Nah, ini masih kenceng, nggak ada sobek juga dan masih aman. Terus juga ini, kalau ini kita tarik bisa, jadi penyebabnya dari sini. Cuman ini bunyinya juga sama seperti kalau link stabilizer rusak. Ini namanya link stabilizer, kalau ini namanya busing stabilizer. Ini namanya stabilizer. Oke. Selain itu juga ada banyak penyebab, diantaranya adalah ball joint, mungkin tirot. Kalau tirot atau rack end mesti disertai dengan setir yang tidak stabil. Oke. Sekian dulu. Nah, ini sekop yang baru, ini sekop yang lama. Bedanya cuman ini agak melengkung, kalau ini langsung lurus. Cuman begitu saja nanti, tapi nanti kita cek pasangnya. Kita cek juga keadaan lakernya aman. Nah, ini ada biringnya di sini. Go, 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 still go. I never answer to no, man, I still go. Nah, jadi guys, tebakan saya ternyata benar. Langsung balik, harusnya kan bisa meredam loh.
dan empuk banget. Nah, ini untuk yang sebelah kanan, ketika ditekan, tekan wae Pak. Abot dia ngasih tahanan, dan ketika balik itu harusnya nggak langsung balik, tapi pelan-pelan. Nah, coba sing rusak iki lho Pak, sing kiri. Nah, wenting to kan? Jajal balik Sik tarik. Malah ra gelem balik. Nah, setelah dimatkan, ternyata sok saya itu bengkong pada as soknya itu udah bengkong, nggak senter. Kalau dilihat dari lubangnya juga beda, dimana sini renggang, sini agak sempit. Nah, renggang sempit, renggang sempit. Jadi kenapa kok sok bisa mati? Satu penyebabnya ya ini, mungkin terlalu kencang waktu melewati lubang atau apa, gundukan. Jadi sok itu bisa bengkong. Batang asnya itu bisa bengkong. Mungkin silnya ya di sini itu juga bengkok. Makanya tadi waktu ditekan dia langsung balik. Nah, untung karena ini isinya gas ya, jadi juga nyeprot. Jadi jangan salah kalau misalkan sokmu ini gak bocor, nggak bocor karena belum ada oli yang keluar, itu salah. Karena sekarang itu stok sudah ada yang memakai gas. Salah satunya itu yang pakai gas adalah KYB dan Showa. Nah, ini kita test drive jalan setelah melakukan penggantian sok depan. Coba di sambungan, enak banget. Wis gak ada bunyi grok. Jadi emang ngaruh ya. Jadi lebih stabil. Bali ester ya enak. Empuk ya kan. Kalau ciri khas Honda itu, kenapa tiap ada sambungan jalan suaranya itu tebel banget, ngetribel, tes. Kalau misalkan mau diredam itu bisa pakai saja ban yang agak mahal, contohnya Bridgestone Turanza, itu bisa meredam. Tapi juga nggak bersih banget, cuman suaranya itu agak kecil nanti. Jadi emang enak. Suara seperti grok-grok sebelah kiri itu juga sudah tidak terdengar. Dan dilihat dari pantulan mobil juga imbang. Yang sebelah kiri tidak bergoyang-goyang. Mungkin sekian review dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.